Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rizky Sapira, salah satu anggota kelompok 4, kelas 5D Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 18 1063 1080 Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa jurnalistik cetak dan daring. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada hakikat bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang memiliki karakteristik tersendiri dalam sebuah tulisan yang mengandung fakta. Walaupun bahasa jurnalistik memiliki karakteristik tersendiri atau kaidah-kaidah yang berlaku, bahasa jurnalistik tetap bahasa yang baku, baik, dan benar. Seorang wartawan dalam menulis berita harus menulis sesuai fakta dan tidak boleh beropini. Di sisi lain, dalam bahasa jurnalistik, selain mengandung fakta juga harus mengandung makna informatif, persuasif, dan mudah dipahami secara umum. Menurut Sudaryanto, pada tahun 1995, bahasa jurnalistik yang disebut juga bahasa pers merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia yang terdapat ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa filosofi, ragam bahasa bisnis, dan ragam bahasa sastra. Nah, penggunaan bahasa jurnalistik menyesuaikan dengan berita yang akan diterbitkan, seperti penulisan reportase investigasi. Bahasa yang digunakan akan lebih cermat jika dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam berita futures. Bahasa yang digunakan dalam menulis berita utama juga akan berbeda dengan bahasa dalam menulis berita futures, sehingga bahasa jurnalistik memiliki sifat yang singkat, padat, jelas, lugas, sederhana, dan menarik. Selanjutnya, ada ciri-ciri dan karakteristik bahasa jurnalistik cetak dan bahasa jurnalistik daring. Nah, pada umumnya, ciri-ciri dan karakteristik kedua media ini hampir memiliki kesamaan. Adapun ciri dan karakteristik bahasa jurnalistik cetak yaitu sederhana dan lugas, singkat, padat, dan jelas, jernih dan menarik, populis dan logis, gramatikal dan menggunakan kalimat aktif, menghindari kata atau istilah teknis dan istilah asing, dan yang terakhir sesuai dengan kaidah dan etika bahasa baku. Sedangkan ciri-ciri dan karakteristik bahasa jurnalistik daring yaitu ringkas atau hemat kata, lugas atau padat dan jelas, umum atau sederhana, efektif dan efisien, dan yang terakhir menarik untuk dibaca. Kemudian ada bahasa jurnalistik cetak. Nah, selain ciri-ciri dan karakteristik yang telah disebutkan tadi, bahasa jurnalistik media cetak pun memiliki aspek lain yaitu struktur kalimatnya yang hemat, penggunaan ejaan yang disempurnakan, dan penggunaan kalimat yang efektif. Dalam penulisan berita, penulis harus memahami bagaimana penggunaan ejaan yang disempurnakan. Hal ini sejalan menurut Sumadiria dalam Nurleni pada tahun 2016, bahwa terdapat ketepatan indikator, yakni ketepatan dalam penulisan huruf kapital, ketepatan dalam penulisan huruf miring, ketepatan dalam penulisan singkatan, dan ketepatan dalam penulisan akronim, serta ketepatan dalam penulisan angka. Nah, di samping ketepatan dalam penggunaan ejaan yang disempurnakan, bahasa jurnalistik media cetak pun harus memiliki unsur-unsur kehematan yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur kehematan pada kalimat jurnalistik yang perlu diperhatikan menurut Sumadiria dalam Nurleni pada tahun 2016, yaitu pengulangan pada subjek kalimat, hifonim, pemakaian kata depan, pemakaian kata sambung, pemakaian kata mubazir atau tidak, pemakaian kata dan rancu atau tidak, serta pemakaian akronim. Selain menggunakan bahasa jurnalistik yang hemat, bahasa jurnalistik juga harus efektif dalam arti kalimat yang dipilih harus tepat. Berikut adalah indikator keefektifan dalam penggunaan bahasa jurnalistik pada media cetak menurut Sumadiria dalam Nurleni 2016, yakni kesatuan atau kesepadanan, kepaduan atau koherensi, kesejajaran atau keparalelan, dan kelogisan atau kenalaran.
Selanjutnya, bahasa jurnalistik daring. Nah, konsep jurnalistik daring, International Journalist Network, dalam Pipe Basic Writing Tips for Digital Media. Yang pertama, jelas dan ringkas, meliputi clear and concise writing. Hal ini terkait kebiasaan pengguna yang ingin mendapatkan informasi secara cepat dalam membaca daring. Kemudian ada simple and direct style, yang artinya sederhana dan lugas. Ini baik untuk tulisan daring. Kemudian, kalimat dan alinea hendaknya pendek. Adapun paling banyak 3 hingga 5 kalimat per alinea. Dan yang terakhir, gunakan spasi jarak antara alinea. Sebaiknya gunakan kata kerja aktif dan hindari kalimat pasif. Nah, yang kedua, dalam media daring, lebih ringkas lebih baik. Ruang media daring memang tak terbatas, tidak seperti media cetak. Akan tetapi, tulisan yang panjang secara umum tidak cocok untuk pembaca web. Adapun banyaknya hasil studi menunjukkan sebaiknya tulisan daring tidak lebih dari 800 kata. Kemudian yang ketiga ada judul atau headline. Nah, untuk media daring, judul akan lebih efektif apabila judul yang diberikan berupa langsung atau lugas, sebab pengguna internet ingin mendapatkan informasi secara cepat. Kemudian yang keempat ada subjudul. Nah, subjudul dapat memberi panduan bagi pembaca tentang isi tulisan berikutnya. Adapun subjudul akan membuat naskah tulisan lebih menarik dan mudah dibaca serta mudah untuk dipahami. Dan yang kelima yaitu daftar poin. Nah, pentingnya rincian daftar poin sebagai cara efektif lain untuk mengurai naskah panjang dan membuat tulisan lebih menarik dan lebih mudah untuk dibaca. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.